Wah, wih, yuk tengok mah. Di atap itu mah. Iya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya Allah, lindungilah. Ya Allah. Angin puting beliung melanda wilayah 3 desa di Kecamatan Kayu Aro, Kabupaten Kerinci, Jambi. Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Atap rumah dan sejumlah benda lain berterbangan di udara akibat terjangan angin kencang. Ya Allah, ya Rabbi. Peristiwa ini terjadi saat hujan turun di wilayah Kayu Aro dan sekitarnya. Lokasi terparah terjadi di Desa Kresik Tuo, Batang Sangir, dan Desa Sagir. Ya Allah. Ya innalillahi. Ratusan bangunan rumah rusak parah, bahkan lapak pedagang di pasar tradisional Kresik Tuo porak-poranda karena terjangan angin kencang. Pertama hujan lebat. Nah, dari 5 menit atau antara 5 ke 10 menit tiba-tiba angin itu datang. Bergemuruh sedemikian kuatnya sehingga kami takut. Lalu kami cari asal usul daripada gemuruh itu tadi, dan ternyata itu adalah angin puting beliung. Atapnya habis Ibu ya? Habis semua, sama talangnya itu kontal. Jadi gimana caranya Bu? Ya talang nggak tahu. Enggak, sekarang tidurnya gimana? Ya entah nanti tidurnya Itu udah dipasang apa sekarang? pasang terpal. Oh, pasang terpal ya Bu ya? Belum ada laporan resmi terkait jumlah kerugian ataupun korban jiwa. Warga berharap ada bantuan cepat dari pemerintah, terutama untuk pemulihan pasca bencana ini. Dari Kabupaten Kerinci, Jambi, Kapior Gandhi, iNews melaporkan. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri menangis saat politikus PDI Perjuangan Hasto Kristianto tiba di acara Kongres di Bali. Kehadiran politikus PDI Perjuangan Hasto Kristianto disambut riuh tepuk tangan dari anggota Kongres PDIP. Hasto langsung menghampiri podium tempat Megawati Soekarno Putri memberikan pidatonya untuk memberi salam. Usai Hasto memberikan salam, Megawati tak kuasa menahan air matanya dan sempat menghentikan pidatonya dalam Kongres tersebut. Ternyata yang saya katakan Satyam Eva Jayate, ternyata kebenaran itu pasti menang. Alhamdulillah Tuhan memberikan apa yang telah diinginkan oleh beliau. Megawati meneriakan Satyam Eva Jayate, kebenaran akan menang. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri menyatakan bahwa partainya tidak memposisikan diri sebagai oposisi. Hal tersebut disampaikan Megawati pada hari terakhir Kongres ke-6 PDIP di Bali. Perjuangan tidak memosisikan sebagai oposisi dan juga tidak semata-mata membangun koalisi kekuasaan. Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri menyatakan bahwa partainya tidak memposisikan diri sebagai oposisi, namun partai penyeimbang. Megawati menambahkan PDI Perjuangan juga tidak semata-mata membangun koalisi kekuasaan. Meski demikian, Megawati menyebut walaupun PDI Perjuangan bukan oposisi, namun partainya tetap mendukung setiap kebijakan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang berpihak kepada rakyat. PDI Perjuangan tidak memosisikan sebagai oposisi dan juga tidak semata-mata membangun koalisi kekuasaan. Kita adalah partai ideologis yang berdiri di atas kebenaran, berpihak pada rakyat, dan bersikap tegas sebagai partai penyeimbang demi menjaga arah pembangunan nasional tetap berada
dalam rel konstitusi dan kepentingan rakyat banyak. Kita akan mendukung setiap kebijakan pemerintah yang berpihak pada rakyat. Namun kita juga akan bersuara lantang dan bertindak tegas terhadap setiap penyimpangan dari nilai-nilai Pancasila, keadilan sosial, dan amanat penderitaan. Dan saya tambahkan, hukum yang berkeadilan. Megawati juga menambahkan keberpihakan bukan soal berada di dalam atau luar pemerintahan, namun soal setia pada kebenaran dan berpijak pada moralitas politik yang diajarkan Bung Karno. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemberian amnesti dan abolisi bagi Hasto Kristianto dan Tom Lembong masih menuai perdebatan. Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia atau YLBHI menilai pemberian amnesti dan abolisi merupakan bentuk pelecehan terhadap pengadilan. Jumat malam di awal bulan Agustus menjadi hari yang membahagiakan bagi Hasto Kristianto dan Thomas Trikasih Lembong. Amnesti dari Presiden Prabowo Subianto membebaskan Hasto dari vonis 3 tahun 6 bulan penjara. Sementara abolisi untuk Tom Lembong membuatnya terbebas dari vonis 4 tahun 5 bulan penjara. Amnesti adalah hak Presiden untuk memberikan ampunan bagi pelaku pidana, sementara abolisi untuk menghapus putusan terhadap pelaku pidana. Sementara itu, menurut Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, M. Isnur, pemberian amnesti dan abolisi merupakan bentuk pelecehan terhadap pengadilan. Ini publik sangat kecewa melihatnya. Kenapa? Karena seolah-olah hukum adalah permainan demi kepentingan transaksi politik kekuasaan. Dan ini berbahaya buat para penegak hukum, karena mereka sudah berjuang mati-matian, buat KPK sudah berjuang mati-matian, sudah berusaha mengumpulkan bukti, menghadirkan di ruang sidang, dan menyeret tersangka koruptor ke pengadilan. Tapi kemudian Presiden memberikan amnesti, memberikan penghapusan hukuman. Itu artinya bagi saya pelecehan kepada pengadilan. Isnur juga menilai kasus yang menjerat Tom Lembong penuh dengan sandiwara politik yang syarat permainan. Seharusnya kalau di kasus Tom Lembong, kalau emang tidak ada kesalahan, kenapa sejak awal nggak dihentikan? Kenapa nggak diberhentikan penuntutannya? Kalau berhentikan penyidikannya, kenapa nggak dituntut bebas di pengadilan? Ini kan jadi seolah-olah proses di pengadilan itu adalah sandiwara, dagelan, kalau ujung-ujungnya ketahuan. Dan ini diberikan kepada elit politik. Hasto Kristianto terjerat kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan dalam perkara Harun Masiku. Sementara Tom Lembong menjadi terdakwa dalam dugaan kasus korupsi impor gula. Kini keduanya terbebas dari semua tuntutan. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemberian amnesti kepada Hasto Kristianto dan abolisi kepada Tom Lembong memunculkan spekulasi publik mengenai hubungan Jokowi dengan Prabowo. Apalagi Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri sempat memberikan arahan kepada seluruh kadernya untuk mendukung Presiden Prabowo, namun anggapan tersebut langsung ditepis oleh Joko Widodo. Setiap partai memiliki kebijakan internal sendiri-sendiri. Artinya hubungannya Pak Jokowi dengan Pak Prabowo tetap baik-baik saja atau seperti apa, Pak? Baru aja beliau ke rumah, baru aja kita ngebakmi bareng di Mbah Citro sampai jam 12 malam. Polda Metro Jaya buka suara terkait dengan respon keluarga diplomat muda Arya Daru Pangayunan atas hasil penyelidikan terkait dengan kematian korban. Polisi menghormati apa yang disampaikan pihak keluarga dan tetap menerima informasi terbaru terkait dengan kematian Arya Daru Pangayunan. Sebelumnya keluarga meyakini kematian Arya Daru bukan disebabkan tindakan mengakhiri hidup. Sementara itu menurut Humas Polda Metro Jaya AKBP Reolan Simanjuntak, hasil penyelidikan menyebutkan tidak ada unsur pidana dan keterlibatan pihak lain di balik kematian Arya. Polda Metro Jaya mengatakan tetap akan membuka pintu bila ada temuan dan informasi baru terkait dengan kematian Arya. Hormati apa yang menjadi apa yang disampaikan oleh dari pihak keluarga ADP, ya, silakan. Kemarin Bapak Direktorat Kriminal Umum juga sudah menyampaikan, ya, bahwa
hingga pada saat kemarin ya sudah disimpulkan bahwa bukan merupakan suatu tindak pidana, belum menemukan unsur tindak pidana, ya, dan tidak ada keterlibatan orang lain dalam kejadian tersebut, ya. Tidak menutup beliau juga menyampaikan apabila akan ada, misalnya beliau tidak menutup kesempatan bagi misalnya ada informasi atau apapun yang masukan diberikan kepada pihak penyelidik, yaitu Direktorat Kriminal Umum, ya silakan. Penyelidikan masih berlangsung dan ini kan kesimpulan yang disampaikan itu juga masih dalam proses pendalaman juga oleh beliau-beliau dari kepolisian. Kami percaya bahwa kita semua bagian dari masyarakat ini percaya bahwa keadilan adalah milik bersama, ya. Jadi pada waktunya nanti